Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan kuartal ketiga dari saham PT SP atau PT Pionirindo Government International Tbk. Nah, ini untuk yang PT ini dia memiliki beberapa brand terkenal ya, khususnya di bidang makanan gitu ya. Nanti kita lihat apa yang bisa kita temukan. Ini untuk yang ini laporan kuartal ketiga. Di sini, nah ini ada disebutkan direktur utamanya. Direktur utamanya yaitu Edi Triento, kemudian ada direktur keuangan dan administrasi, ada Tae Kian Kun, alamat kantor di Jalan Palmerah Utara, Jakarta. Nah, jadi mereka alamat kantornya sama. Ini kita lihat asetnya. Asetnya untuk kas dan setara kas. Yang kas kemarin tahun lalu sekitar 24 miliaran, sekarang menjadi 21 miliaran. Piutang usaha agak meningkat ya. Agak meningkat, tapi di sini nggak ada isukan rinci berelasi atau gimana. Total persediaannya dulu. Persediaan meningkat juga dari 40 miliaran menjadi 42 miliaran. Untuk yang aset tetapnya 152 miliaran tahun lalu, sekarang berkurang menjadi 147 miliaran. Total aset yang mereka miliki sekitar 300 miliaran. Jadi agak meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu cuma sekitar 291 miliaran. Untuk utang bank jangka pendek meningkat ya. Berarti utangnya meningkat. Utang usaha juga meningkat. Utang bank dari 18 miliaran menjadi 22 miliaran. Utang usaha dari 21 menjadi 25 miliaran. Total hutang jangka pendek dari 108 miliaran menjadi 111 miliaran. Lalu kita lihat yang total debitasnya. Total debitas dari 156 miliaran menjadi 169 miliaran. Ini menandakan berarti hutangnya masih terus naik ya ini ya. Jadi nanti kita lihat itu karena biaya pasokan atau gimana. Di sini ekuitasnya bahkan hanya 139 miliaran. Walaupun meningkat dari tahun lalu sekitar 135 miliaran, tapi yang hutangnya itu tambahnya lebih banyak kalau mau dibilang. Kita lihat penjualan mereka gimana. Penjualannya kemarin tahun lalu 413 miliaran, sekarang menjadi 457 miliaran. Karena penjualannya meningkat nih, jadi beban pokok penjualan meningkat juga ya. Untuk labanya agak tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar 248 miliaran dan sekarang 278 miliaran. Itu laba bruto. Tapi untuk yang laba rugi tahun berjalan kurang lebih 6 miliaran. Jadi meningkat sedikit, paling 200-an juta. Kemarin tahun lalu 6,6 miliaran, sekarang menjadi 6,8 miliaran. Kita lihat yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 5,8 miliaran ya. Kemarin tahun lalu 5,2 miliaran, sekarang menjadi 5,8 miliaran. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Karena penjualan meningkat, jadinya penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat ya. Ini di sini ditulis 457 miliaran, meningkat dari tahun lalu sekitar 414 miliaran. Pembayaran kepada karyawan meningkat, nah cukup bagus nih. Dah 83 miliaran, sekarang menjadi 89 miliaran. Ini untuk kepada karyawan pembayarannya. Pembayaran biaya keuangan juga menurun, agak bagus ya, 2,5 menjadi 2,2. Aktivitas yang digunakan untuk pendanaan agak berkurang ini ya. Kasnya untuk yang di tangan kayak 1,6 miliaran saja. Itu sedikit meningkat. Yang di bank meningkat agak banyak nih. Dari 13 miliaran menjadi 15 miliaran. Deposito menurun dari 6 miliaran menjadi 4,5 miliaran. Tapi kalau mau dilihat kayak hampir sama juga nih dengan tahun lalu. Ini entitas anaknya ada PT Putra Asia Perdana, PT Pionirindo Sugakico Indonesia. Nah, ini di satu fried chicken restoran, ada fast food ramen noodle restoran, restoran cepat saji ramen, restoran ayam goreng. Nah, ada yang pernah ke sana.
Komisaris utama Bos Tommy Suharman, tapi gak ada yang berubah nih ya, gak ada yang berubah. Direktur utama Edi ya yang tadi ya. Ini kita skip. Nah ini cash di tangan, cash on hand. Kemarin tahun lalu mereka ada sekitar 7 miliaran nih tahun lalu. Tapi sekarang hanya menjadi 1,6 miliaran. Nah, petty cash artinya kalau dalam bahasa Inggris. Kasian di bank, mereka taruh paling banyak di Bank Mandiri nih. Bukan. Mereka taruh di paling banyak bahkan sekarang di Bank Permata. Bank Permata dari 1 miliaran mereka taruh sekarang menjadi 5,8 miliaran. Jadi meningkat cukup pesat. Untuk Bank Mandiri agak berkurang ya, tapi masih sama 5,6 miliaran gitu. Paling banyak berkurang di Bank Sentral Asia. Tapi memang kami lihat kebanyakan perusahaan itu sudah mengurangi porsinya di Bank Sentral Asia. Entah karena bunga kecil atau gimana ya, atau fasilitasnya kurang apa. Dolar Amerika Serikat ya, di Bank Sentral Asia pun menurun dari 113 juta menjadi 111 juta. Deposito berjangka di Bank Sentral Asia kemarin ada, sekarang nggak ada. Sekarang udah taruh di bank-bank lainnya. Ini piutangnya. Piutangnya kalau mau dibilang pihak ketiga kayaknya nggak gitu lancar-lancar kali ya. Pihak ketiga bahkan meningkat dari 4,3 miliaran sekarang menjadi 4,5 miliaran. Untuk yang kartu kredit 299 juta menjadi 100-an juta. Nah, di sini berdasarkan data Tempo. Nah, nampak. Di sini yang lebih dari 60 hari bahkan meningkat cukup pesat. Entah beberapa kali lipat nih. Dari 280 juta menjadi 1,2 miliaran. 31 sampai 60 menjadi 1 miliaran. Berarti kan dia meningkat cukup banyak ini untuk yang agak kurang lancar ya. Persediaan barang dagangan, nah, ayam segar dan ayam marinasi 11 miliaran menjadi 8,9 miliaran. Berarti mereka ada stok ayam 8,9 miliaran. Banyak itu ya jumlahnya. Kita beli ayam aja berasan ribu saja, ini udah sampai miliaran. Bahan pelengkap 9 miliaran, bahan pembungkus 6 miliaran, bahan makanan 4 miliaran, minuman 3,7 miliaran. Nah, persediaan dan perjalanan mungkin maksudnya dia itu dia udah beli tapi dia masih dalam logistik ya, masih perjalanan, belum sampai perusahaan atau gimana gitu ya mungkin ya. Ini hasil tetapnya. Jadi ini ada penambahan ya. Ini bahan penjualan dari 13 miliaran menjadi 10 miliaran. Beban umum dan administrasi dari 7 miliaran menjadi 6 miliaran. Utang bank jangka pendek Bank Sentral Asia. Kredit rekening koran, wah ini banyak nih. Dari 8,6 miliaran menjadi 22 miliaran. Time one revolving ya gak ada. Ini biasanya mereka perusahaan-perusahaan ini sering pakai jaminan aset-asetnya untuk mendapatkan dana. Nah ini utangnya. Utangnya kalau mau dibilang agak lancar-lancar juga ya. Maksudnya masih agak baik. Tapi piutangnya yang meningkat ya. Beban aktual, gaji masih meningkat. Sewanya sudah menurun dari 5 miliaran menjadi 4,6 miliaran. Listrik, air dan telepon meningkat. Lain-lain pun meningkat. Ini lain-lain yang payah nih, kalian sebutkan semua.
Ini pajak kita skip. Nah, ini pemegang sahamnya. Ada PT Graha Sentosa Persada 27,63%. Standard Chartered, nah di atas Standard Chartered ada kepemilikan juga di sini. Standard Chartered Bank SG, Union Bank China Preferred SA Singapore Branch. Jadi banyak ya bank-bank yang ada saham di sini. 10,33. Beban pokok penjualan, ada persedia awal, pembelian dan lain-lain. Pendapatan usaha bersih. Nah, ada agak yang pernah makan di sini. CFC. Nah, ini perusahaannya, perusahaan CFC. Berarti pemegang sahamnya rata-rata Singapura juga ya pemegang sahamnya. California Fried Chicken, Sapo Oriental, Sugai Kia. Nah, ada gak yang pernah makan di sini? Tapi pendapatan terbesar dari CFC juga ya. Ini peluang penjualan, gaji masih meningkat, bahkan banyak nih, pesat juga nih. Komoditas pun 20% ya. Pendapatan sponsorship, wah dapat sponsor juga 2,3 miliaran. Nah, ini ada kerjasama nih dengan Shopee, Tokopedia, Gojek gitu ya. Nggak, Tokopedia kayaknya enggak. Ini Shopee ya. Shopee Food ya. Jadi mereka berarti itu kerjasamanya itu kurang lebih 1 tahun tuh ya. Mungkin setelah 1 tahun nanya mau lanjut atau enggak gitu ya. Bahkan kerjasama itu ada ditanya diskon 40%, 30%. Oh, kerjasama sama Grab juga. Shopee, Grab, karena Grab kan ada ya antar-antar makanan gitu, Grab Food, ada Shopee Food. OVO juga ada. Nah, jadi CFC ada kerjasama dengan perusahaan digital seperti OVO, Shopee, dan Grab. Oh, tampaknya itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.